Shalom, salam sejahtera, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Puji kepada Tuhan di atas berkat-Nya yang berlimpah buat kita. Hari ini, waktu ini kita dapat bersama untuk mempelajari firman Tuhan. Semoga pelajaran ini akan memberikan kita satu nasihat yang lebih baik lagi. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, ampuni dosa kami terlebih dahulu, agar kami layak dan kami dapat memahami firman ini dengan lebih jelas. Terima kasih Tuhan dalam nama-Mu. Amin. Judul renungan, apa itu penurutan? Roma 1 ayat 4 dan 5, Yesus Kristus Tuhan kita, dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa, supaya mereka percaya dan taat kepada nama-Nya. Fakta kelima untuk diperhatikan di dalam analisis penting Paulus terhadap Injil adalah tujuannya, yaitu percaya dan taat. Frasa ini sangat menarik karena ia menunjukkan permulaan Roma dan pengakhirannya, Roma 16 ayat 26. Dengan itu, percaya dan taat merupakan pusat ide di Roma. Frasa itu merangkumi keseluruhan kitab. Tunggu sekejap, Anda mungkin berpikir, aku menyangka bahwa semua fakta Roma adalah pembenaran hanya melalui iman saja. Tetapi di sini, Paulus kelihatannya menyatakan bahwa ia bukan hanya dengan iman, tetapi dengan percaya dan taat. Adakah kita berhadapan dengan rasul yang keliru? Tidak. Sebenarnya, versi baru antarabangsa mendapat ide Paulus apabila ia menerjemahkan frasa itu sebagai penurutan yang berasal daripada kepercayaan. Paulus menyatakan bahwa adalah mustahil untuk menuntut Yesus sebagai juru selamat tanpa berserah kepadanya sebagai Tuhan kehidupan kita. Penurutan kepada Yesus adalah tindak balas kepercayaan mereka yang dibenarkan secara percuma oleh kasih karunia-Nya. Begitu juga dengan keadaan Abraham yang melalui keimanan menuruti. Ibrani 11 ayat 8. Tolong gariskan fakta bahwa kita tidak berhadapan dengan penurutan undang-undang, tetapi penurutan yang berasal dari keimanan. Paulus mengajarkan di dalam seluruh kitab Roma bahwa penurutan mengalirkan keimanan, keselamatan dalam perhubungan dengan Yesus. Rasul itu tetap berpendapat bahwa penurutan Kristen asli berasal dari keimanan dan kerendahannya dalam perhubungan keselamatan dengan Yesus sebagai Tuhan. Dengan itu, dia menuliskan bahwa segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Roma 14 ayat 23. Sebarang penurutan yang berlaku di luar hubungan keimanan dengan Tuhan hanyalah keangkuhan berdosa. Individu yang tidak diperbaharui yang berpendapat mereka boleh menjadi baik tanpa Tuhan. Fakta Paulus yang keenam dan terakhir di dalam analisis Injil dalam Roma 1 ayat 1 hingga 5 ialah matlamat Injil, yaitu untuk memuliakan nama Kristus di seluruh dunia. Sementara matlamat terus kita dalam pemberitaan Injil bertujuan untuk memberi keimanan kepada orang lain dan kemudian melalui penurutan kepada keimanan, matlamat tertinggi kita, tulis John Scott, merupakan kemuliaan terbesar nama Yesus Kristus. Tuhan, bantu saya pada hari ini supaya saya bukan saja mempunyai keimanan, tetapi keimanan akan memimpin setiap tindakan bagi kemuliaan Tuhan. Saudara-saudara, bagaimana dengan penurutan kita kepada Yesus? Apakah penurutan kita sudah memimpin kita untuk kemuliaan Yesus? Mari kita berdoa. Tuhan di sorga, terima kasih firman-Mu ini. Kami bersyukur, berterima kasih dalam nama Yesus. Amin.